Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari semester 6C yang beranggotakan saya sendiri Ruli Muhammad Anwari. Saya Nur Hayati, saya Sheila Majida. Saya Zaki Muhammad Majida Jepari. Di sini kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai inflasi menurut ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Inflasi dalam ekonomi Islam. Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi juga merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Menurut pandangan ahli ekonomi Islam, yaitu Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Makrizi, menyatakan bahwa inflasi adalah ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus. Pada saat itu, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan. Sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Faktor penyebab inflasi menurut Al-Makrizi, yang pertama ada faktor alamiah, dan yang kedua faktor kesalahan manusia. Yang pertama, faktor alamiah, yaitu tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Harga-harga melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Jika memakai perangkat konvensional, yaitu persamaan identitas, dapat dijelaskan bahwa MV sama dengan PT sama dengan Y. M yaitu jumlah uang yang beredar, P yaitu kecepatan peredaran uang, P yaitu tingkat harga, T yaitu jumlah barang dan jasa, Y yaitu tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu natural inflation. Natural inflation dapat diartikan sebagai yang pertama, gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian, disebut juga dengan T. Misalnya T menurun, sedangkan M dan P tetap, maka konsekuensinya P akan menaik. Dan yang kedua yaitu naiknya daya beli masyarakat secara real. Misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara neto terjadi impor uang yang mengakibatkan E menurun, sehingga jika P dan T tetap maka P akan meningkat. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X min F sama dengan ekspor impor. Natural inflation dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama, akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak di mana ekspor meningkat sedangkan impor menurun, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregat. Maka dapat digambarkan dengan grafik berikut. Dan yang kedua yaitu akibat dari turunnya tingkat produksi AS berkurang karena dari faktor alam atau boykot. Ada human error inflation. Menurut Al-Makrizi, inflasi yang terjadi akibat kesalahan manusia antara lain 1. Korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penyalahgunaan para pejabat pemerintah yang berdasarkan pembelian suap akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Selanjutnya, ketika berkuasa, mereka akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraih kepentingan pribadi dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan, yang membuat mereka akan meninggalkan kampung halamannya dan pekerjaannya, sehingga terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja, serta hasil produksi sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Jika kita merujuk pada persamaan MV sama dengan PT, maka korupsi akan mengganggu tingkat harga, yakni P akan naik. Jika merujuk pada persamaan AD sama dengan AS, maka akan mengakibatkan kontradiksi pada kurva penawaran agregatif, yakni AS menurun. Pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup,
Dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para masyarakat, apalagi kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga, meningkatkan sirkulasi mata uang. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, ketika kegiatan tersebut terjadi semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan uang tersebut. Selanjutnya, kedua faktor penyebab timbulnya inflasi ini baik natural maupun human error inflation berawal dari keinginan manusia untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan dalam jumlah yang melebihi kemampuannya, sehingga pada akhirnya akan bermuara pada terjadinya ketidakseimbangan, kelangkaan, dan kenaikan harga. Menurut ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Akibat dari inflasi itu, orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Inflasi juga mengakibatkan terjadinya inflasi kembali atau self-feeding inflation. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya MPS. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah, atau naiknya inflation. Yang keempat, mengarahkan investasi kepada hal-hal yang tidak produktif, seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Selanjutnya, solusi mengatasi inflasi dalam perspektif Islam. Yang pertama, Abdul Qadim Zalum dalam bukunya Sistem Keuangan di Negara Khalifah mengungkapkan bahwa sistem moneter yang berbasis pada emas dan perak merupakan satu-satunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang nilai tukar serta mendorong kemajuan perdagangan internasional. Yang kedua, perdagangan impor jika memang produksi dalam negeri masih mencukupi. Demikian pemaparan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat khususnya bagi kelompok kami, umumnya bagi kita semua. Jangan lupa subscribe di post channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.